Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika as-sari wa madadika al-jari wajma'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan dan saya hormati segenap para pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para ulama, para masyayikh, para asatid, para habaib, wabil khusus kepada beliau Al-Habib Ali bin Abu Bakar Al-Hamid, Al-Habib Jindan bin Naufal bin Salim bin Ahmad bin Jindan, Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Maulad Dawilah, dan segenap para habaib yang hadir. Yang saya muliakan dan saya hormati segenap para umara, para pejabat pemerintahan baik sipil, militer maupun Polri, wabil khusus kepada Bapak Gubernur yang insya Allah senantiasa diberi sehat, diberi panjang umur oleh Allah subhanahu wa ta'ala, para hadirin dan hadirat, para pencinta perindu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah kita semua kelak mendapat syafaat Nabi Muhammad. Karena kita nggak kumpul di majelis ini kecuali karena adanya cinta di hati kita kepada Rasulullah. Tidaklah kita berkumpul kecuali untuk meluapkan kebahagiaan kita atas lahirnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kebahagiaan itu adalah sedikit bukti daripada kecintaan kita kepada beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengannya semakin meriah kita menyambut lahirnya Nabi Muhammad, semakin kita cinta kepada beliau, semakin pula pertanda syukurnya kita kepada Allah yang telah memilih kita menjadi umat beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, baru saja kita mendengar apa yang disampaikan oleh Ustadz Busairi. Begitu manfaat apa yang beliau sampaikan tentang keindahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemuliaan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beruntung kita yang dipilih oleh Allah menjadi umat beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini menyelamatkan kita, memberikan cahaya yang terang benderang dalam kehidupan kita. Maka itu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam Al-Qur'an disebut dengan cahaya, nur. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Yang datang kepada kalian adalah sang cahaya. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Yang datang dari Allah pada kalian adalah sang cahaya dan kitab yang jelas, yaitu Al-Quran. Nur, kata ahli tafsir, adalah beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut oleh Allah cahaya. Beliau Nabi Muhammad cahaya bukan cuma sekedar cahaya maknawi, tapi cahaya hissi wa ma'nawi. Rasul sallallahu alaihi wasallam jasadnya cahaya. Bahkan cahaya Nabi Muhammad adalah awal makhluk yang Allah ciptakan di muka bumi ini.
sebagaimana dalam Musnad Abdul Razzaq ketika sahabat Jabir tanya kepada baginda Muhammad, an awwali syai'in khalaqahullahu qablal asya, ya Rasulullah, apa makhluk yang pertama kali kau ciptakan sebelum alam semesta? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menjawab bahwa yang pertama kali diciptakan huwa nur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam min nurih. Yang diciptakan pertama kali adalah cahaya beliau baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Cahaya beliau baginda Muhammad kemudian dititipkan dari sulbi-sulbi yang suci dan rahim-rahim yang suci, hingga akhirnya lahirlah beliau baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di tanggal 12 Rabiul Awal, dan malam ini kita menyambut hari lahirnya beliau baginda Muhammad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam cahaya, bukan cuma sekedar cahaya beliau maknawi karena mengeluarkan kita dari kegelapan hadirin. Rasul itu cahaya, makanya dalam kitab sirah itu disebutkan sebagaimana Al-Imam Al-Qastalani beliau mengatakan, lam yakun li Rasulillahi dhillun. Nabi Muhammad itu jalan kemanapun gak ada bayangannya hadirin. Kenapa? Karena beliau adalah cahaya. Hingga disebutkan dalam satu riwayat, lam yagum sallallahu alaihi wasallam fi syamsin illa wa ghalaba dhaw'uhu dhaw'ahu, wa lam yagum fi sirajin illa wa ghalaba dhaw'uhu dhaw'ahu. Rasulullah enggak berdiri di bawah matahari kecuali enggak ada bayangannya karena mengalahkan cahayanya matahari. Nabi SAW enggak di bawahnya satu lampu kecuali enggak ada bayangannya karena cahayanya melebihi lampu tersebut. Dalam riwayat fi qamarin, di bawahnya bulan pun Nabi Muhammad enggak ada. Dalam riwayat disebutkan kenapa Rasulullah diciptakan enggak ada bayangan. Maka disebut Rasulullah nggak ada bayangan, khawatir kalau bayangannya diinjak oleh orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sianatan likaramihi sallallahu alaihi wasallam, menjaga kemuliaan beliau baginda Muhammad. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu cahaya. Makanya dalam satu riwayat ketika Sayyidatuna Aisyah hadirin, beliau lagi jahit bajunya Rasulullah, tahu-tahu jarumnya jatuh. Karena lampu nggak ada, gelap gulita, beliau sulit mencarinya. Ketika masuk Nabi Muhammad, subhanallah, kata Aisyah, jarum yang nggak kelihatan nampak jelas semenjak masuknya cahaya beliau baginda Muhammad SAW. Maka Nabi Aisyah mengatakan, alangkah bercahayanya wajahmu ya Rasulullah. Maka beliau mengatakan, hadirin, fawailun man lam yarani yaumal qiyamah. Maka sungguh celaka, masuk neraka orang yang enggak memiliki kesempatan memandang wajah bercahaya ini nanti di hari kiamat. Semoga kita semua memiliki mata yang memandang beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam cahaya. Beliau Nabi Muhammad cahaya. Tapi ada cahaya lagi hadirin yang lebih bersinar daripada cahaya yang kita lihat seperti matahari maupun bulan atau lampu dan lain-lainnya, yaitu cahaya hissi. Sekarang ada cahaya lagi maknawi. Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah, dunia gelap. Dunia ini gelap hadirin. Tapi semenjak Nabi Muhammad dilahirkan, terang benderang atas ajaran yang dibawa oleh beliau baginda Muhammad SAW. Maka itu Sayyiduna Abbas, paman beliau baginda Muhammad SAW, ketika memuji kelahiran baginda Muhammad, ini belum ada yang buat maulid, pamannya udah buat maulid hadirin. Jadi kalau ada orang tanya kenapa puji Rasulullah, jawab Sayyidina Abbas, pamannya muji Rasulullah. Yang dipuji Nabi Muhammad diam, bahkan bahagia dengan pujian tersebut. Apa kata Sayyidina Abbas berkaitan dengan cahaya Rasulullah? Beliau mengatakan, wa anta lamma wulita asyraqatil ardu wa dha'at binurikal ufuku wa nahnu fi dhalika dhiyai wa fin nuri sublar rasyadi nakhtariku. Engkau wahai Muhammad, ketika engkau dilahirkan, berpancar sinar kelahiranmu ke seluruh alam semesta. Hingga detik ini kami berjalan dalam kebenaran adalah berkah daripada lahirnya beliau baginda Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad. Itu beliau Nabi Muhammad SAW, cahaya hadirin.
Nabi cahaya. Nabi SAW datang dunia jahiliyah, dunia gelap. Makanya kita di Indonesia ini hadirin, kalau mau buat peringatan Maulid Nabi jangan setengah-setengah, yang ramai sekalian. Kita di 17 Agustus buat acara meriah, karena itu kemerdekaan negeri kita yang tercinta Indonesia. Kalau kita nggak meriahin, salah kita hadirin. Kenapa? Apa nggak syukur sama Allah atas nikmat kemerdekaan? Meriahkan 17 Agustus, hari kemerdekaan Indonesia. Tapi ingat, 12 Rabiul Awal adalah hari kemerdekaan alam semesta. Siapa kita tanpa Nabi Muhammad? Dunia gelap hingga detik ini tanpa beliau Rasulullah SAW. Siapa kita tanpa Nabi Muhammad? Kita dhalalum mubin. Kita ini adalah umat yang sesat, jelas sesatnya. Tapi datang Rasulullah, kita udah nggak sesat lagi kata Allah. Tapi kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian sebaik-baiknya umat yang pernah Allah ciptakan di alam semesta. Allahumma sholli ala Muhammad. Semua berkat dari lahirnya beliau Nabi Muhammad sang cahaya. Ini dunia gelap gulita. Datang Rasulullah subhanallah terang. Dengan cahaya kenabiannya, ketauhidan yang dibawa, akhlak karimah yang dibawa beliau baginda Muhammad SAW. Nabi SAW itu datang dunia jahiliyah. Jahiliyah ini apa sih hadirin? Dalam Al-Quran jahiliyah itu disebut di 4 ayat. 4 ayat mengungkap tentang jahiliyah. Apa jahiliyah? Bodoh. Bodoh apanya? Orang jahiliyah itu orang bodoh, nggak sekolah hadirin. Orang dulu ilmu falak, ilmu bintang lebih pintar dari kita. Kita ditemuin bintang aja udah bingung mau apa ini. Mereka tahu jam, mereka tahu suhu, mereka tahu arah, mereka tahu apapun. Bahkan apa yang akan terjadi dengan melihat matahari, dengan melihat bintang. Mereka punya ilmu yang begitu hebat, tapi bukan itu. Yang disebut jahiliyah itu bukan bodoh, itu pengetahuan dan teknologi. Tapi jahiliyah yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, pertama Allah berfirman dalam Al-Quran, wa yadhunnuna billahi ghairal haq dhannal jahiliyah. Pertama ayat ini diturunkan ketika perang Uhud. Di perang Uhud ini umat Islam kalah. Maka sebagian di antara mereka nyangka ini hari apa sial. Hari ini sial. Kenapa? Karena kita nggak dikasih kemenangan. Wallah lam yansur rasulahu. Dan Nabi nggak bantu nabinya, nggak bela nabinya. Ini hari sial. Katanya Allah, ini sangkaan kepada Allah, sangkaan yang salah. Nggak ada hari sial hadirin, semua hari baik. Hari yang terbaik ada, tapi hari sial nggak ada. Kita ini kadang-kadang na'udzubillah masih percaya di antara kita bulan ini sial, hari ini sial. Tabar Nabi Muhammad SAW mengatakan dulu orang-orang jahiliyah ini paling takut dengan bulan Sofar. Tapi kata Nabi apa? La sofara wala hamah wala adwa. Gak ada sofar-sofaran. Yang dibilang sial gak ada. Nabi nikahin anaknya di bulan Sofar malahan. Nah kita kadang-kadang mau nikahin anak bulan Sofar takut. Kenapa? Ini dhannul jahiliyah. Padahal kalau boleh jujur, Sofar itu gak sial. Kecuali buat habaib sama kiai. Karena kalau sudah Sofar gak ada undangan sama sekali hadirin. Nggak ada dipercaya kayak gitu. Kita masih percaya dengan hal-hal yang ini kalau dilakukan tanggal ini nggak dihitung. Mau nikahin anak pakai hitungan, mau apa pakai hitungan. Sampai mau main bola aja minta hitungan hadirin. Bener. Khususnya daerah kami, kalau mau main bola itu dihitung kapan ini bisa menang, timnya bisa menang. Coba datang ke mereka dihitung. Kamu main hari Rebo jam sekian menang. Hadirin. Ini dhannul jahiliyah udah nggak itu. Ya Allah, saya mau coba datang ke orang itu, mau tanya Arema dengan Manchester United kapan menang hadirin. Dihitung sama dia, insya Allah yaumul qiyamah. Sudah nggak ada. Mau rezeki kerja. Kita itu kalau mau rezeki kerja. Orang paling kaya di negeri dunia ini siapa? Bill Gates. Bill Gates itu kaya, saking kayanya setiap hari dia itu belanja 13 miliar, nggak habis duitnya sampai 200 tahun. Coba dihitung berapa kekayaannya. Dan dia di rumahnya nggak punya akik, nggak punya keris, nggak punya apa-apa hadirin.
Nah kita umat Islam mau kaya, Masya Allah datang ke sana, nyimpen keris, nyimpen ake. Kadang-kadang ada yang datang sampai ke orang yang bisa nggandain duit, hadirin. Ini umat Islam kok masih seperti ini? Ini dhonul jahiliyah. Orang kalau bisa nggandain duit, duit dia yang digandain, bukan duit kita. Betul? Saya heran, tapi kadang-kadang nggak pejabatnya, nggak ulamanya, kalau udah urusan duit, subhanallah hilang ilmunya. Datang ke mereka minta digandain. Dan jujur saya dulu pernah mau ke sana, hadirin. Tapi waktu itu saya bukan mau gandain uang. Waktu itu saya pengen menggandakan istri saya, hadirin. Kalau jadi 3 kan lumayan, hadirin. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya dunun, ini mereka jangan udah tinggalin yang seperti ini seperti ini. Pokoknya dipercaya macam-macam, udah tinggalin. Nabi datang jahiliyahnya seperti ini, ditinggalin. Rumah itu kadang-kadang ya Allah menghadap kemana katanya salah, itu rezeki nggak lancar ngadepin sana, muter tawaf itu rumah nggak kaya-kaya dia, hadirin. Sudah percaya sama Allah. Yang penting kalau mau rezeki lancar, gampang. Baca surat Waqiah habis asar, dan kemudian di waktu pagi hari sholat duha. Itu insya Allah memberkahi rezeki kita. Nabi SAW janji, man qara'al Waqiah lam tusibhul faqah. Ini yang janji bukan dukun. Ini yang janji bukan peramal. Ini yang janji bukan orang paranormal. Tapi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, yang nggak pernah bicara kecuali wahyu dari Allah. Baca surat Waqiah setiap sore ba'dal asar, insya Allah lam tusibhul faqah. Kau nggak akan miskin, kau nggak akan melarat. Minimal hati kita nggak akan miskin. Itu yang paling penting, hadirin. Ada orang kaya tapi hatinya miskin. Katanya azab yang paling pedih adalah khauful fakir, bukan fakernya. Orang itu paling nggak enak takut miskin. Miskin nggak masalah, takut miskin itu bermasalah, hadirin. Ketakutan terus mau hadir majelis, sayang, ya Allah waktunya kerja, mending cari duit daripada majelis. Belum lagi nanti kalau kotak lewat amal, ya Allah hilang uang saya, tambah seperti itu, hadirin. Nah maka daripada itu khauful fakir itulah yang ditakutkan, itulah yang bahaya. Itu yang pertama. Di Al-Quran disebut Nabi Muhammad dari jahiliyah itu yang pertama seperti itu. Yang kedua, fi qulubihimul hamiyah, hamiyatul jahiliyah. Rasulullah datang, orang Arab itu ahlinya hamiyah, fanatik. Suku dengan suku, kemudian golongan dengan golongan. Ini udah fanatik semua. Nabi datang seperti tadi disampaikan Ustaz Nusairi, fa'allafa baina qulubihim, disatukan hati mereka, di antara mereka saling cinta karena Allah. Hilang kefanatikan itu semua semenjak datangnya Nabi Muhammad. Rasul datang dengan cahaya itu, hadirin. Tapi ini yang jahiliyah sekarang ini, Masya Allah, hadirin, lagi ngetren lagi fanatik ini. Fanatik kadang-kadang bukan karena suku. Ini kadang hati-hati. Di sini ada orang Melayu, ada orang Jawa, ada orang Madura, seantara suku padahal mereka sama-sama Muslim, tapi bermusuhan. Karena apa? Fanatik suku, dan itu perbuatan jahiliyah. Ini pernah hadirin Abu Dzar sama Bilal berantem, sahabat berantem. Kemudian ada yang lihat, si Abu Dzar ngomong ke Bilal, ya Ibn Sauda, anak orang negro. Kan memang dia hitam, pasti ibunya hitam juga. Anak orang negro. Sakit hatinya, sampaikan ke Rasulullah. Kata Nabi, bila Abu Dzar berkata seperti itu, iya, panggil Abu Dzar. Dipanggil Abu Dzar. Ketika dipanggil langsung ditunjuk dadanya sambil berkata, fi kamru'un jahiliyah, kau masih punya sifat jahiliyah. Ini jahiliyah, hadirin. Suku dengan suku yang lain berantem, ada fanatik. Kata Rasul mengatakan, la fadla bainal aswad wal abyad, hitam putih gak ada bedanya, al arab wal ajam, Arab ajam gak ada bedanya, illa bitaqwallah. Yang bedain kita cuman takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan fanatik, apalagi sekarang, Masya Allah, fanatik udah macem-macem. Fanatik pilihan, fanatik partai. Pak Gubernur udah ngingetin tadi, kalian nanti sebentar lagi mau ada pemilihan umum, pilihan presiden, pilihan apapun, yang santai, yang santun, yang bahagia. Ini pesta demokrasi, gak usah saling menghujat, menghina, merendahkan, apalagi sampai berantem satu dengan. Mau fanatik kok di partai, buat apa, hadirin?
Mau yang menang siapapun, nasib kita yang mulai dulu gini terus gak berubah hadirin. Tetangga saya itu mau besanan, mau nikahin anaknya, tapi karena beda pilihan batal hadirin. Sudah batal, Masya Allah, setelah nggak jadi presiden sama wakil calon presidennya rangkulan, satu jadi presiden, jadi menteri. Ini besanan udah batal hadirin. Nanti habis ini pilihan presiden lagi, kamu meninggal dunia, calon presiden satu pun nggak ada yang takziah ente. Tetangga yang takziah. Kalian punya kebutuhan apapun, tetangga. Maka lebih baik jaga kerukunan rumah tetangga daripada kita mesti sibuk berantem demi untuk urusan-urusan yang nggak manfaat sepele. Jangan golput, pilih. Tanya orang yang ngerti, pilih. Tapi jangan fanatik, itu jahiliyah. Pokoknya kalau udah pakai fanatik sebut aja fi kamruun jahiliyah. Kau orang jahiliyah. Lebih parah lagi fanatik majelis taklim. Ini gimana hadirin? Jaket majelis beda aja, Masya Allah nggak bisa senyum, udah lirik-lirikan. Ini apa ini hadirin? Fanatik takmir masjid, la haula wala quwata illa billah. Udah fanatik ini dibuang. Perbedaan bukan untuk kita saling bertengkar, tapi untuk kita saling mendekat satu dengan yang lain, mengertiin satu dengan yang lain. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga hadirin, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Afa hukmul jahiliyati yabghun?" Apakah hukum jahiliyah yang mereka mau? Jahiliyah dulu adalah hukum. Hukum jahiliyah itu apa? Datang Nabi Muhammad ditindak, ini hukum jahiliyah. Rata sudah. Kalau dulu yang kena hukum orang yang kecil, yang besar nggak ada yang hukum hadirin. Ini orang besar nggak ada yang hukum, yang kecil-kecil ini kena hukum. Maling ayam penjara 3 tahun. Ya, maling sandal di masjid penjara berapa? 2 tahun. Maling uang rakyat 3 tahun juga, 200 miliar. Makanya kalau nyuri itu jangan sedikit-sedikit kalian. Ini hadirin, kayak gini nih hukmul jahiliyah. Jangan kita mengatakan, oh kita ini modern. Modern apa? Kita jahiliyah selama hukum nggak rata. Untuk hanya orang-orang yang lemah, adapun orang kuat nggak ada hukum. Tahu nggak Rasulullah pernah waktu itu didatangin Markus, maklar kasus. Didatangin, ya Rasulullah, ini bangsawan nyuri. Wani piro, berapa kali mau kita kasih, asal jangan dipotong tangannya. Apa kata Nabi Muhammad? Lau saraqat Fatimah binti Muhammad la qata'tu yadaha. Jangan lagi bangsawan, anakku yang paling kucintai Fatimah, pemimpin wanita di surga, kalau mencuri aku potong tangannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini hukmul jahiliyah, jangan sampai kita tiru. Tegas, yang benar-benar, yang salah-salah. Ini hukum yang benar yang dibawa oleh beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang terakhir kata Nabi kata Allah Subhanahu wa taala, ini yang penting, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah, dan jangan kalian berbudaya jahiliyah. Jadi Nabi dulu datang, orang-orang Arab ketika itu bajunya setengah telanjang. Ya, jadi ada yang bilang, "Oh, itu cadar itu busana Arab." Arab mana hari ini? Orang Arab itu telanjang dulu. Datang Rasulullah, dibenerin baju mereka sampai nisaul Arab kal ghirban. Mereka seperti burung gagak. Kalau sudah berdiri bajunya longgar, nggak kelihatan mana depan mana belakang. Itu setelah datangnya Rasulullah, setelah datangnya syariat yang dibawa baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadirin. Nah ini sekarang Masya Allah, kita yang sudah datang Nabi Muhammad dengan syariat yang benar, malah perempuan-perempuan kita malah buka auratnya hadirin. Ini ghirban itu kayak burung gagak, nggak kelihatan depan belakang. Nah, kita sekarang perempuan anak kita Masya Allah, depan belakang kiri kanan samping atas semua kelihatan hadirin. Kenapa? Udah bajunya Masya Allah, jilbab rapat, celananya juga rapat juga hadirin. Yang seperti ini baju jahiliyah. Ini baju jahiliyah. Di sini dikatakan wala tabarrujna, nunnya niswah, mukhatabnya wanita. Para wanita, para bapak, istri kalian, anak-anak kalian, perhatikan busana mereka.
Jangan berbusana dengan busana jahiliyah. Jangan merasa maju dengan terbukanya baju. Justru itu mundur. Orang itu semakin terbuka, semakin seperti manusia purba. Dulu manusia purba itu bajunya minim. Tambah maju zaman, tambah ketutup. Mestinya sekarang tambah nutup. Ini enggak dibuka lagi. Jadi dia enggak kepingin maju, kepingin purba lagi. Maunya modern, bukan modern. Tapi itu adalah manusia purba. Semakin telanjang, semakin purba. Maka itu ingat, jangan sampai anak kita, istri kita, ini anak perempuan kita bertabarruj, berbudaya seperti jahiliyah yang na'udzubillah itu adalah perbuatan mereka orang-orang yang direndahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu Nabi Muhammad datang. Semua jahiliyah ini diselesaikan Nabi Muhammad dengan cahaya Rasulullah. Semoga dengan momen maulid Nabi Muhammad SAW, cahaya Nabi Muhammad semakin bersinar di hati kita. Cahaya Nabi Muhammad bersinar di rumah kita. Allah angkat jahiliyah dari kehidupan kita sampai kepada batasan kecintaan kita kepada Allah dan Nabi-Nya Muhammad SAW. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم افتح لنا أبواب الجود وافتح لنا أبواب الكرم والسعود واجعلنا من أهل الوفاء بالعهود واربطنا ربطا لا ينحل بصاحب مقام المحمود سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.